and you wanna write it down. Would it kill you just to listen? And you wanna sell it out with the words out of position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Jemaah Indonesia break. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Safia, Zalfa, dan Fitri. Oke, kita doakan mereka bisa berkumpul dengan kita kembali. Ya, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya, ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oh, biar kita semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi ya. Jadi ini semangat semuanya. Oke, semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi fakta dan opini. Oke, sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu dengan menyanyikan lagu fakta dan opini.
Hari ini kita akan membahas tentang opini dan fakta. Kamu tahu nggak, Hanifah? Nggak tahu. Ya kan aku belum kasih tahu. Oh iya, sushi itu makanan terenak di dunia loh. Karena biasa aja sih. Wah, kamu mah gitu, gak modern, gak gaul tahu. Kan aku belum pernah makan sushi. Hehehe. Baju kamu baru ya? Enggak kok, udah lama. Maksudnya udah lama di toko. Kamu itu bisa aja. Bagus ya bajunya, tapi menurutku lebih bagus lagi kalau warnanya hitam lebih kalem. Ngomong-ngomong, beli di mana tuh bajunya? Beli di toko orang dong. Pasti mahal. Enggak kok, harganya cuma 300.000. Wah, murah banget. Seperti pada adegan-adegan di awal, bahwa terdapat opini dan fakta di dalamnya. Mari kita bahas bersama. Pada adegan pertama terdapat opini, yaitu di mana Ella berpendapat bahwa sushi adalah makanan terenak di dunia. Padahal belum tentu pendapat orang lain mengatakan bahwa sushi makanan terenak di dunia. Dan pada adegan pertama ini faktanya pada kalimat, "Kan aku belum pernah makan sushi." Kalimat tersebut tergolong fakta karena memang kenyataannya Hanifah belum pernah makan sushi. Contoh lain opini dan fakta pada adegan kedua. Pada adegan kedua terdapat opini pada kalimat, "Tapi menurutku bajunya lebih bagus lagi kalau warnanya hitam, lebih kalem." Pada kalimat tersebut termasuk opini karena itu menurut tokoh pertama belum tentu orang lain berpendapat yang sama. Karena semua orang berbeda tipe atau kesukaan warnanya. Dan pada adegan kedua terdapat fakta pada kalimat, "Beli di toko oranye." Kalimat tersebut termasuk fakta karena benar-benar bajunya dibeli di toko oranye. Fakta lainnya yaitu mereka sedang duduk berbincang-bincang berdua. Dari tayangan video yang sudah dulu tayangkan tadi, kalian bisa membedakan apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini ya. Kalau kalimat fakta tadi apa Nana? Benar terjadi. Kalau kalimat opini belum tentu terjadi. Oke, Guru akan berikan pertanyaan pemantik. Kalau di sini ada apa perbedaan antara pernyataan Indonesia adalah negara kepulauan dan Indonesia adalah negara terindah di dunia? Kira-kira mana yang merupakan fakta? Indonesia adalah negara kepulauan. Mana yang merupakan kalimat opini? Berarti sudah bisa membedakan antara kalimat fakta dengan kalimat opini? Mari kita lihat materi selanjutnya. Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh tadi, Indonesia memiliki bendera berwarna merah dan putih. Ciri-cirinya berdasarkan kenyataan atau data. Kalau ini memang nyata. Kemudian dapat dicek kebenarannya dan bersifat objektif, jadi bukan pendapat pribadi. Nah, itu tadi fakta. Kemudian apa itu opini? Opini adalah pendapat, pikiran, atau perasaan seseorang yang belum tentu benar bagi semua orang.
berbeda antara satu orang dan yang lain. Jadi misalnya kamu merasakan masakan A enak, yang B tidak enak. Bisa jadi seorang itu bisa merasakan yang A tidak enak, yang B itu enak. Nah itu merupakan opini. Contoh dari fakta. Nah kita contoh lagi biar lebih banyak tentang kalimat opini dan fakta. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini merupakan fakta. Kalau opini, menurutku matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Ya, itu merupakan. Lanjut, perbedaan fakta dan opini. Nih, perbedaannya dari segi kebenaran. Fakta itu dapat dibuktikan, kalau opini tidak bisa dibuktikan secara langsung. Kemudian dari segi sifatnya, fakta itu objektif dan opini itu subjektif. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Fakta? Kalau Jakarta terlalu ramai, opini. Nah, ada yang mengatakan bahwa Jakarta itu tidak ramai. Oke. Kemudian dalam bacaan bisa ada dua-duanya. Sebuah bacaan bisa memuat fakta dan opini secara bersamaan. Seperti contoh video yang tadi kan ada fakta, ada opini ya anak. Ya. Contohnya Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Pemandangan mataharinya sangat indah. Mana yang merupakan fakta? Mana yang merupakan opini? Lanjut. Mengapa kita harus bisa membedakan fakta atau opini? Nah, ini tadi seperti yang sudah saya tanyakan tadi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa informasi yang kita dapat merupakan kalimat fakta dan bukan hanya opini ini, agar tidak tertipu oleh opini yang terdengar seperti fakta. Jadi sekarang banyak orang yang membuat sesuatu yang itu sebuah fakta, padahal itu hanya opini dia, seperti itu. Dua, agar kita bisa berpikir kritis saat membaca dan agar kita bisa membedakan informasi yang benar dan yang hanya pendapat. Jadi yang benar mana, yang pendapat mana kita bisa membedakan. Oke, kita akan berdiskusi. Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 5 murid. Nah, nanti di sini kalian akan mencari mana kalimat fakta dan memberikan alasannya, dan mana kalimat opini kemudian memberikan alasannya. Silakan nanti ditulis kelompok berapa. Ya, kalau sudah nanti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nih, kelompok ketiga. Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok. Silakan dikerjakan. Mana kalimat fakta, mana kalimat opini. Silakan sana. Ya, anggotanya boleh ditulis. Ya. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja murid yang sudah saya bagi. 10
Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Ya. Sudah siap? Oke. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok berapa? Angkat tangan. Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3 maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, langsung mana 3 kalimat fakta, kemudian diberikan alasan, kemudian menyampaikan 3 kalimat opini dengan alasannya dan memberikan pendapat. Ya. Yang agak keras. Taman Kota Herboni diresmikan pada tahun 2015. Alasan berdasarkan data atau informasi. Terus. 2. Namun pada akhirnya total jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 1.000 orang. Alasan berdasarkan data pengunjung. Oke, terus. 3. Di dalamnya terdapat jarum joki sepanjang 1,5 km. Area bermain berkolam kecil dengan air mancur. Alasan karena di sana terdapat kolam dengan air mancur. Oke, ya, lanjut. Kalimat opini 1. Taman-taman di sekitar kota suasana di Taman Kota Herboni lebih indah daripada momen yang menyenangkan. Alasan karena tidak semua orang merasakan keindahannya. Ya. 2. Momen yang menyenangkan berkunjung ke taman ini di sore hari adalah Momen yang momen yang ya, alasannya apa? tidak hanya sore hari ini saja. 3. Banyak orang percaya bahwa taman ini adalah taman berdiri. Ya, terus. Alasan tidak semua orang merasakannya. Ya, itu tadi menurut kelompok 3 tentang 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Dari kalimat fakta dan opini, ada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan. Kelompok berapa? Ya, boleh berdiri. Mau menanggapi fakta atau opini? Kalimat fakta, ya agak keras. Taman Kota Herboni diresmikan pada tahun 2015 oleh wali kota. Ya. Menurut pendapat kami, wali kota meresmikan taman pada tahun 2015. Oh iya, karena itu berarti berdasarkan data apa informasi yang diterima. Oke, kemudian yang nomor 3 pendapat pribadi. Ya, silakan kelompok 3 tadi. Menurut pendapatmu apakah Taman Kota Herboni bermanfaat bagi warga? Jelaskan alasannya ya. Karena bisa memberikan banyak wilayah yang wilayah kemarin dia memberikan pendapat dari yang Ya. Menurut kelompok 3, mengapa bermanfaat bagi warga? Karena memberikan daya saing kepada kepada wilayah lain dan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari daerah tersebut. Apakah semua setuju? Atau ada yang mau menanggapi? Tidak, semua setuju dengan jawaban itu? Mungkin nanti ada kelompok lain yang akan memberikan jawaban yang berbeda. Kita berikan aplaus.
Lanjut. Oke, itu tadi permainan tentang fakta dan opini. Berikan tepuk tangan untuk kita. Berarti ada 5 anak yang masih bisa mempertahankan game ini. Ya. Oke. Silakan duduk, kita lanjutkan kembali. Guru akan bertanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apa yang buat kalian senang? Permainannya. Selain itu, mengetahui tentang fakta dan opini. Nah, itu tadi saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu fakta adalah pernyataan yang benar dan terjadi dan bisa dibuktikan. Opini adalah pendapat pribadi yang belum tentu benar untuk semua orang. Membedakan fakta dan opini itu merupakan penting agar kita tidak mudah percaya begitu saja. Bisa berpikir kritis dan berkomunikasi dengan bijak. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya atau ditanyakan atau tidak paham tentang materi hari ini tentang fakta dan opini? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan belajar kembali nanti tentang materi berikutnya, yaitu cerita legenda. Itu ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan bukunya ditutup, kita berdoa. Silakan. Dewan bisa berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu berdoa, belajar supaya menjadi anak yang sukses. Begitu ya. Sampai bertemu kembali besok pagi. Sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.